Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2C akan memaparkan tentang kloroplas. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan. Halo semuanya, saya Valisa Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Kloroplas umumnya berbentuk lensa dengan garis tengah 2-6 mm, sedangkan tebalnya 0,5-1 mm. Selanjutnya yaitu fungsi utama kloroplas adalah sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis merupakan reaksi pembentukan ATP yang melibatkan transport hidrogen dan elektron dalam senyawa-senyawa seperti NADH dan sitokrom. Fotosintesis ini mengubah karbon dioksida menjadi gula, yakni sumber energi kimia dan makanan bagi tumbuhan. Reaksi fotosintesis dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu 6CO2 plus 12H2O plus energi cahaya menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fasya Nurul Fahria dengan NIM 22242300021. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak kloroplas dan juga ciri-ciri dari kloroplas. Gimana sih letak kloroplas? Kloroplas terletak dalam sel tumbuhan atau ganggang yang dapat membuat makanan mereka sendiri dengan fotosintesis. Adapun kloroplas yang terdapat pada tumbuhan umumnya lebih banyak berada pada jaringan mesofil daun. Nah, terus apa aja sih ciri-ciri dari kloroplas? Yang pertama, kloroplas memiliki warna hijau di dalamnya. Yang kedua, di dalamnya mengandung zat pigmen klorofil. Yang ketiga, memiliki bentuk yang bulat atau ada juga yang lonjong. Yang keempat, menyebar di dalam cairan sitoplasma. Yang kelima, berdiameter sekitar 5 sampai dengan 7 mikrometer. Yang keenam, tebalnya sekitar 1 sampai dengan 2 mikrometer. Perkenalkan, nama saya Ella Relawati dengan NIM 22242300026. Selanjutnya yaitu struktur kloroplas. Yang pertama ada ruang antar membran. Ruang antar membran ini berguna untuk memisahkan membran luar dan dalam. Yang kedua, ruang luar membran. Komponen ini digunakan untuk mengatur keluar masuknya material padat atau cair pada membran. Yang ketiga, membran bagian dalam. Bagian ini sering disebut membran utama. Fungsinya untuk membatasi stroma dan sitosol. Yang keempat yaitu tilakoid. Tilakoid adalah sistem membran yang terdiri dari kantung pipih. Tilakoid berfungsi sebagai reaksi terang. Struktur kloroplas ini juga bertanggung jawab untuk menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Yang kelima yaitu stroma. Stroma adalah cairan di luar tilakoid. Bagian ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap dan menyimpan hasil fotosintesis berupa pati. Yang keenam yaitu grana. Grana adalah tumpukan, dibentuk dengan menggabungkan 2 hingga 100 tilakoid menjadi satu. Grana ini dihubungkan satu sama lain oleh stroma trombus. Koneksi setiap butir ke stroma tilakoid memungkinkan semua grana berfungsi sebagai satu unit selama fotosintesis. Grana bekerja untuk meningkatkan luas permukaan tilakoid, membantu menyerap lebih banyak cahaya ke dalam klorofil. Yang ketujuh yaitu ribosom. Ribosom adalah tempat sel membuat protein. Fungsi ribosom pada sel tumbuhan dan makhluk hidup lainnya adalah untuk membuat protein dan mensintesis protein di dalam sel. Sel harus diproduksi untuk mempercepat proses biologis. Setiap ribosom terdiri dari RNA, dan protein. Yang terakhir yaitu plasmid DNA.
Fungsi bagian ini adalah untuk meregenerasi kloroplas dan membantu pembelahan sel kloroplas. Halo, perkenalkan nama saya Dia Putri Ayu dengan NIM 222423775. Di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis pada kloroplas. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Proses fotosintesis pada kloroplas terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, penyerapan cahaya. Kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil yang menyerap energi cahaya matahari, terutama spektrum merah dan biru. Energi cahaya ini digunakan untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Tahap kedua, reaksi terang atau reaksi cahaya. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Proses ini terjadi di membran dalam kloroplas yang disebut tilakoid. Tahap ketiga yaitu reaksi gelap atau reaksi Kelvin atau bisa juga disebut siklus Kelvin. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada fase cahaya digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik terutama glukosa. Proses ini terjadi di stroma kloroplas. Apa itu stroma? Stroma adalah cairan di luar tilakoid. Tahap keempat, pembentukan glukosa. Glukosa yang terbentuk selanjutnya dapat digunakan untuk oleh tumbuhan sebagai sumber energi atau disimpan dalam bentuk pati. Nah, karena kita sudah di penghujung materi, kami punya pantun nih buat teman-teman. Umur nenek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.